Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Halomuan Lumantobing dengan NIM 400140621650058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Pemeliharaan 2 tahunan kapasitor voltage transformer atau CVT by Simangkuk Sarula 1 275 kV dengan metode preventif di PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi dan Gardu atau ULTG Toba. Latar belakang, pentingnya listrik sebagai kebutuhan dalam kehidupan manusia yang digunakan di berbagai sektor industri, pemerintahan, dan rumah tangga. PT PLN Persero sebagai badan usaha milik negara bertanggung jawab untuk menyediakan listrik kepada masyarakat melalui 3 tahap utama, yaitu pembangkitan, yang kedua transmisi, yang ketiga distribusi. Untuk tempat lokasi magang saya atau kerja praktik saya berfokus pada transmisi. Di dalam transmisi ada yang namanya gardu induk. Dalam gardu induk tersebut ada peralatan gardu induk seperti kapasitor voltage transformer atau sering disingkat CVT. CVT ini perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kinerja peralatan agar berfungsi secara optimal, menjamin keamanan, dan mengurangi risiko kerusakan. Kali ini, pemeliharaan dilakukan 2 tahunan di unit layanan transmisi dan gardu toba. Profil perusahaan. Untuk perusahaan yang tempat saya melakukan kerja praktik ataupun magang yaitu PT PLN Persero yang mempunyai misi menjadikan perusahaan global top 50 dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dan misinya yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Nomor tiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk spesifik tempat saya magang yaitu UPT Pematang Siantar. UPT Pematang Siantar sendiri adalah unit pelaksana transmisi Pematang Siantar yang dibawa langsung oleh unit induk pusat penyaluran dan pengaturan beban atau UIP3B Sumatera. UPT Pematang Siantar sendiri memiliki 3 anak unit layanan transmisi dan gardu, yaitu unit ULTG Toba, yang kedua ULTG Sidikalang, dan yang ketiga itu ULTG Dolo Sambo. Rumusan masalah. Dalam laporan ini, saya menarik beberapa masalah ataupun rumusan masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama, bagaimana mengetahui fungsi dan cara kerja dari CPT by Simangkuk Sarula 1. Yang kedua, bagaimana pemeliharaan CPT by Simangkuk Sarula 1 dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana parameter pengujian CPT yang ada pada by Simangkuk Sarula 1. Untuk itu, untuk mencapai tujuannya, satu, mengetahui isolasi dan hambatan yang terdapat pada CPT, Simangkuk Sarula 1. Yang kedua, tangen delta dan kapasitansi untuk mengetahui laju penurunan kualitas tahanan isolasi pada CPT Simangkuk Sarula 1. Dan yang ketiga, tahanan pentanangan pada komponen CPT by menghantar Simangkuk Sarula 1. Dasar teori, CPT adalah peralatan penting dalam sistem transmisi listrik khususnya gardu induk. Fungsinya mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang aman untuk pengukuran dan proteksi. CPT juga berperan dalam mengisolasi sisi tegangan tinggi dari sisi tegangan rendah serta menyediakan tegangan standar untuk peralatan pengukuran. Ya, cara kerja sederhananya,
dari sisi tegangan tinggi primer dibagikan oleh kapasitor menjadi tegangan menengah, dari tegangan menengah kemudian ditransformasikan oleh tegangan trafo tegangan menengah itu sendiri menjadi tegangan rendah di sisi sekunder, dan tegangan sekunder itu digunakan untuk proses pengukuran dan proteksi. Untuk pembahasannya, spesifikasi CPT besi mangkuk sarula 1 ya, satu mereknya Artecek tipe DFK 300 dengan primernya 27500 banding akar 3 volt, tegangan sekundernya 100 banding akar 3 volt, frekuensi 50 Hz, kelas 0,2 sampai 3 P, isolasi 300 banding 460 banding 1050 banding 850 kV. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama pengujian tahanan isolasi untuk memastikan isolasi dan dari sisi primer dan sekunder masih baik. Untuk tahanan isolasi sendiri minimum 0,5 giga ohm atau sama dengan harus di atas 500 mega ohm. Yang kedua, pengujian tan delta dan kapasitansi digunakan untuk mengukur laju penurunan kualitas isolasi. Peningkatan nilai kapasitansi menunjukkan adanya kerusakan ataupun kontaminasi pada isolasi tersebut. Dan yang ketiga, pengujian pentanahan bertujuan untuk memastikan sistem pentanahan berfungsi dengan baik. Untuk standar pentanahan sendiri harus di bawah 1 ohm. Untuk CVT-nya sendiri kita harus membuka seperti kotak ini, kotak CVT-nya, dan kita harus memeriksa, yang pertama kita harus memeriksa kabel pentanahan atau grounding. Yang kedua, lemari box, kita harus membersihkan lemari box, kencangkan box, dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Seperti biasa yang sudah saya lakukan di sana, lemari box terkadang juga banyak kotoran-kotoran cicak tersendiri. Body dan bushing, memeriksa kebersihan kotak fisik dari box tersebut. Kekencangan baut itu sangat berpengaruh pada fungsi CPT-nya. Jadi kita harus benar-benar kencang untuk mengencangkan baut tersebut. Fuse dan MCB, memeriksa kondisi sekring dan MCB untuk memastikan fungsinya normal. Pondasi, melihat pondasi CPT itu sendiri apakah masih bagus atau tidak ada kemiringan ataupun keretakan. Untuk hasil pengujian bisa kita lihat di tabel ini. Hasil pengujian yang kami dapatkan sudah sangat baik untuk pengukuran tahanan isolasi sendiri, yaitu ada dari sisi primer ke ground. Untuk sisi line RST-nya R20 GΩ, S 480 GΩ, D 146 GΩ dengan kesimpulan baik. Di sisi primer sekunder 1 juga baik dengan penghasilan R 27 GΩ, S 56 GΩ, dan juga T 12,3 GΩ dengan kesimpulan baik. Yang kedua, di sisi primer sekunder 2 dengan hasil R 31,9, untuk S 78,3 GΩ, untuk T 12,4 GΩ dengan kesimpulan baik. Dan di sisi sekunder 1 sekunder 2 menghasilkan hasil pengujian 11,7 GΩ untuk di sisi R, S 21,7 GΩ, dan T 21,2 GΩ dengan kesimpulan baik. Di sisi sekunder 1 ground dengan hasil pengujian di sisi R 22,1 GΩ, S 18,8 GΩ, dan T 18,3 GΩ dengan kesimpulan hasil baik. Dan untuk yang ketiga yaitu sekunder 2 ground dengan hasil R 22,9 GΩ, S 21,1 GΩ, dan T 20,2 GΩ dengan kesimpulan baik. Untuk pengujian yang kedua,
kami mendapatkan hasil pengujian tan delta dan kapasitansi, yaitu di sisi Lion Air menghasilkan tan delta 0,06 0,0968% dengan kapasitansi 7832,59. Dari sini kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Untuk sisi S-nya dengan hasil pengujian 0,1141 untuk tan delta dan kapasitansinya 7771,48 dengan kesimpulan baik. Dan untuk sisi line T kita mendapatkan hasil tan delta 0,1780% dan di sisi kapasitansinya 7759,32 dengan kesimpulan baik. Untuk di sisi pengukuran tahanan pentanan, di mana kita mengetahui untuk sisi tahanan pentanan itu harus di bawah 1 ohm. Di sini hasilnya 0,4 ohm dengan kesimpulan RST-nya sangat baik. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu CPT digunakan untuk mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang aman untuk pengukuran dan proteksi. 2. Pemeliharaan preventif dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan dan memastikan keandalan peralatan. 3. Hasil pemeliharaan menunjukkan bahwa CPT bayi semangkuk Sarlasat dalam kondisi baik dan layak beroperasi. 4. Pemeliharaan yang teliti dan sesuai standar memastikan keamanan dan kinerja CPT tetap optimal. CPT dapat terus beroperasi dengan aman hingga waktu pemeliharaan berikutnya. Saran yang nomor 1, diharapkan melakukan pemeliharaan secara rutin agar menjaga kondisi peralatan dalam kondisi baik, dan yang kedua, utamakan penggunaan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sesuai dengan Standard Operation Procedure atau SOP yang telah ditetapkan. 3. Diharapkan melakukan pengukuran dengan sangat teliti saat melakukan pengujian. Sekian hasil presentasi yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.